Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai identifikasi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhannya pada supermarket Indomaret. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya untuk kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahida. Saya Cika Astafadilah. Nama saya Diela Renza Deselitawana Putri. Nama saya Nur Hijriah Putri Saleha. Nama saya Tri Afriani. Baik, langsung saja kita mulai presentasi yang akan dibacakan oleh teman saya Nur Hijriah Putri. Kepada Nur Hijriah, dipersilakan. Baik, terima kasih. Gambaran umum supermarket Indomaret. Indomaret adalah jaringan minimarket waralaba di Indonesia. Minimarket ini menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Indomaret sangat mudah ditemukan di daerah perumahan, gedung perkantoran, dan fasilitas umum. Karena penempatan lokasi gerai didasarkan pada moto mudah dan hemat. Merek minimarket Indomaret dipegang oleh PT Indomarko Prismatama. Kini gerai Indomaret telah mencapai lebih dari 7.868 di wilayah Jawa, Madura, Bali, dan Sumatera. Selain itu juga terdapat di Sulawesi yang 40% terdiri dari gerai milik terwaralaba dan 60% milik PT Indomarko Prismatama. Barang dagangan sebagian besar didapat dari 17 pusat distribusi Indomaret yang menyediakan lebih dari 5.000 jenis produk. Baik, selanjutnya ada hal yang memengaruhi perilaku konsumen. Terdapat 4 bagian. Yang pertama itu ada psikologis. Psikologis adalah pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu ada motivasi, persepsi, proses belajar, dan kepercayaan. Yang kedua ada pribadi, yaitu keputusan seorang pembeli dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Selain itu, hal yang mempengaruhi perilaku konsumen juga yaitu sosial. Perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti perilaku kelompok acuan atau kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Yang terakhir, yaitu faktor budaya. Faktor-faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Jenis pembelian ada 3. Yang pertama, pembelian terencana sepenuhnya. Pembelian yang diterencanakan sepenuhnya terjadi ketika konsumen telah menentukan pilihan produk dan merek jauh sebelum pembelian dilakukan. Pembelian terencana sepenuhnya biasanya adalah hasil dari proses keputusan yang diperluas atau keterlibatan yang tinggi. Contohnya konsumen yang ingin membeli mobil baru, mereka biasanya udah punya keinginan jenis mobil, merek, dan model yang biasanya sebelum masuk ke showroom. Produk dengan keterlibatan rendah mungkin juga dibeli dengan terencana. Konsumen seringkali membuat daftar barang yang akan dibeli jika ia pergi ke swalayan. Ia sudah tahu produk dan merek yang akan dibelinya. Yang kedua, pembelian sepenuh terencana. Seringkali sudah mengetahui ingin membeli suatu produk sebelum masuk ke swalayan. Namun, mungkin ia tidak tahu merek apa yang akan dibelinya. Sampai ia bisa memperoleh informasi lengkap dari pramuniaga atau display di swalayan. Ketika ia sudah tahu produk yang akan dibeli sebelumnya dan memutuskan merek dari produk tersebut di toko, maka ia termasuk pembelian yang sepenuh terencana. Yang ketiga, pembelian tidak terencana. Konsumen seringkali membeli suatu produk tanpa direncanakan terlebih dahulu. Keinginan ingin membeli seringkali muncul di toko atau di mall. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Display potongan harga 50% yang terlihat mencolok akan menarik perhatian konsumen. Konsumen akan merasakan kebutuhan untuk membeli produk.
Display tersebut telah membangkitkan kebutuhan konsumen yang tertidur, sehingga konsumen merasakan kebutuhan yang mendesak untuk membeli produk yang dipromosikan tersebut. Keputusan pembelian tersebut sering disebut sebagai pembelian impuls atau impulse buying. Yang keempat itu ada proses pembelian. Proses pembelian konsumen sangat penting dalam membangun strategi pemasaran yang efektif. Dengan mengerti bagaimana pembeli, para pemasar dapat mengambil isyarat-isyarat penting bagaimana memenuhi kebutuhan pembeli. Proses pembelian terdiri dari 5 tahap, yaitu adanya kebutuhan, mencari informasi, memilih alternatif, pembelian, dan pasca pembelian. Adanya kebutuhan. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal atau eksternal. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu kebutuhan tertentu. Dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen, para pemasar dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan minat dan kategori produk tertentu. Para pemasar kemudian dapat menyusun strategi pemasaran yang mampu memicu minat konsumen. Yang kedua, mencari informasi. Konsumen terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen dalam pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembeli selanjutnya. Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, sumber pribadi, diri sendiri, keluarga, tetangga, kenalan. Yang kedua, sumber komersial, iklan, wiraniaga, penyaluran, kemasan, pajangan di toko. Yang ketiga, sumber publik, media massa, organisasi penentu peringkat konsumen. Yang keempat, pengalaman, sumber pengalaman, penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. Jumlah dan pengaruh relatif sumber-sumber informasi itu berbeda-beda, bergantung pada kategori produk dan karakteristik pembeli. Melalui pengumpulan informasi, konsumen tersebut mempelajari merek-merek yang bersaingan serta fitur merek tersebut. Yang ketiga, memilih alternatif. Memilih alternatif adalah proses yang dilakukan konsumen untuk menggunakan informasi yang dapat untuk memilih alternatif yang ada, yaitu proses memilih produk yang akan dibeli. Memilih alternatif bisa dilakukan dengan mengetahui atribut produk, harga, dan mutu, tingkat kepentingan, mana yang penting diperlukan, kepercayaan merek, keputusan produk total, apa yang dicari, dan bagaimana keputusan dapat diperoleh, dan prosedur evaluasi. Memilih produk satu atau lebih atribut. Biasanya konsumen Indomaret sudah memilih alternatif produk sebelum datang ke Indomaret. Yang keempat ada pembelian. Tahap selanjutnya setelah memilih alternatif yaitu keputusan pembelian, di mana tujuan pembelian adalah keinginan untuk membeli merek yang paling disukai. Alasannya karena motif rasional, biaya, kualitas, keunggulan, ataupun biaya emosional, seperti spontan menirukan orang lain. Di tahap ini, konsumen dapat memutuskan apakah produk akan dibeli atau diputuskan untuk tidak dibeli sama sekali. Yang kelima ada pasca pembelian. Ketika membeli suatu produk, konsumen mengharapkan bahwa kinerja atau kegunaan produk sesuai dengan harapannya. Bagaimana harapan-harapan itu terpenuhi dapat menentukan apakah konsumen puas atau tidak puas dengan pembelian tersebut. Bagi perusahaan Indomaret, tersendiri perasaan dan perilaku sesudah pembelian juga sangat penting, sebab
Perilaku konsumen dapat mempengaruhi penjualan dan juga mempengaruhi ucapan-ucapan pembeli kepada pihak lain. Kesimpulan, bisnis waralaba Indomaret merupakan pelopor di bidang minimarket di Indonesia. Dengan jumlah cabang yang sangat banyak, tentu saja setiap konsumen memiliki perilaku dalam melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhannya. Hal-hal yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu dari sisi psikologis, pribadi, sosial, dan budaya. Selain itu, dari segi jenis pembelian dan proses pembelian tentu saja berbeda-beda. Untuk jenis pembelian sendiri terdapat 3 jenis, yaitu pembelian terencana sepenuhnya, pembelian separuh terencana, dan pembelian tidak terencana. Sedangkan untuk proses pembeliannya sendiri terdapat 4 proses, yaitu adanya kebutuhan, mencari informasi, memilih alternatif, pembelian, dan pasca pembelian. Namun dengan berbagai jenis pembelian, proses pembelian, dan hal yang mempengaruhi semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan masing-masing individu. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.